Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Amma ba'du. Jemaah Maghrib, rahimakumullah, apa kabar? Alhamdulillah, terus kita bersyukur kepada Allah. Seutama-utama zikir adalah La ilaha illallah. Dan seutama-utama doa adalah Alhamdulillah. Bab al-amru bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Bab tentang menyuruh orang berbuat baik dan mencegah orang dari kemungkaran. Menyuruh orang berbuat baik, contohnya nyuruh sedekah, sedekah, sedekah. Itu namanya amar ma'ruf nahi munkar. Dan kalau antum menjalankannya, antum dapat pahala. Dan yang menganjurkannya juga ikut dapat pahala. Yang enggak mau nyumbang, jangan pula, ya minimal nyumbang doa. Minimal nyumbang apa? Doa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji untuk mengabulkan doa. Ud'uni astajib lakum. Semoga Allah Ta'ala memberkahi dakwah kita. Yang penting adalah dakwahnya terus. Masjidnya itu cuman sarana. Sekolahan cuman sarana. Tapi yang penting adalah isi dakwahnya. Terus itu yang harus dijaga. Ada masjid, dakwah. Enggak ada masjid juga dakwah. Dakwah terus. Dakwah tauhid, dakwah sunnah, memberantas syirik, memberantas bid'ah. Dakwah mengajak kepada yang ma'ruf, meninggalkan yang mungkar. Sampai ayat yang ketiga, Allah Ta'ala berfirman, Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Berilah maaf, suruh orang berbuat baik, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Khudhil afwa min akhlaqin nasi kaqabuli a'dzarihim. Yani berilah maaf dari akhlak manusia, misalnya menerima alasan-alasan mereka. Wal mas'alati ma'ahum, dan masalah yang ada dengan mereka. Wasabru alaihim, dan sabar terhadap mereka.
Wa amrun bil ma'ruf, dan wa'mur bil ma'ruf, suruh orang berbuat baik. Wa'rid anil jahilin, berpaling dari orang bodoh. La tuqabil lis-sufih bis-safih, jangan kamu hadapi kebodohan dengan kebodohan, tapi hadapilah dengan senyum, dengan salam. Jadi kalau bertemu, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, apabila ketemu orang bodoh, maka hadapilah dengan kata-kata yang mengandung keselamatan. Ayat berikutnya Allah berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wal mu'minuna wal mu'minatu, mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, ba'duhum awliya'u ba'd, sebagian mereka adalah pelindung-pelindung bagi sebagian yang lain. Jadi mukmin yang satu dengan mukmin yang lain saling melindungi. Ya'muruna bil ma'ruf, mereka menyuruh kepada yang baik, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Akan tetapi kita bisa membela sesuai dengan fakta dan data, bukan membela hanya karena teman dan saudara. Walaupun teman kita, saudara kita, data-datanya salah, walaupun mungkin faktanya benar, tapi datanya salah, nggak bisa kita bela. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu kehilangan baju besi, baju perang. Ternyata baju besinya dipegang oleh seorang Nasrani. Maka Ali bin Abi Thalib datang ke pengadilan. Pengadilannya Shuraih, seorang tabi'in thiqah, Shuraih. Lalu dia mengatakan, wahai Tuan Hakim, ini baju besi saya. Aku enggak pernah menjualnya, dan aku tidak pernah menghadiahkannya kepada orang lain. Jadi tolong dikembalikan ini kepada saya. Kata Shuraih kepada Nasrani, baju besi ini milik Ali bin Abi Thalib. Kata Nasrani, Ali enggak bohong. Tetapi baju besi ini milik saya. Buktinya ada di tangan saya. Sekarang mana buktinya kalau ini punya Ali? Wahai Ali bin Abi Thalib, ya Amiril Mukminin, mana buktinya kalau ini punya kamu? Gak ada buktinya. Karena gak ada buktinya, kata Shuraih, berarti ini milik engkau wahai Nasrani. Sudah. Langsung diambil oleh orang Nasrani. Dia berjalan beberapa langkah. Kemudian kata Nasrani, alangkah menakjubkannya, Amirul Mukminin, pemimpin kaum muslimin, berperkara dengan Nasrani, tapi perkaranya dimenangkan oleh Nasrani. Pasti ini hukum dari seorang nabi. Karena dalam hadis Nabi, al-bayyinatu lil mudda'i, bukti bagi orang yang menuduh. Akhirnya
Nasrani mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, masuk Islam dan dikembalikan. Ketika engkau mau berangkat perang Siffin, baju besi ini jatuh dari ontamu, lalu aku mengambilnya tanpa engkau sadari. Ali akhirnya menerima baju besi. Setelah itu Ali mengatakan, karena engkau sudah masuk Islam, maka aku hadiahkan baju besi ini untukmu. Kasih sama Nasrani yang sudah masuk Islam. Lihat betapa tadinya Ali gak mau ngobrol aja, gak mau sama Nasrani. Dia datang sama Syuraih, kalau aku berperkara dengan orang Islam, aku akan duduk berdua bersamanya. Tapi perkaraku berurusan dengan orang Nasrani. Sedangkan Nabi SAW mengatakan, jangan kau mulai Yahudi dan Nasrani dengan salam. Kalau kamu berjalan bertemu Nasrani Yahudi di tempat yang sempit, desak ke tempat yang paling sempit. Maka dibawalah ke pengadilan. Jadi muslim yang satu dengan muslim yang lain saling melindungi, saling membela, tetapi berdasarkan data-data. Gak bisa hanya dengan keyakinan Ali ini sepupunya Nabi, Ali ini menantunya Nabi, dia ini ikut perang Badar, dia dijamin masuk surga, gak mungkin dia bohong. Enggak begitu. Tadi membelanya dengan apa? Data-data, bukti-bukti. Dzakarallahu sifatul mujtami'il mu'minil mahmudati. Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat masyarakat mukmin yang terpuji. Fa'afraduhu yatanassaruna wa yata'addaduna wa yatawassawna bil haqqi was sabri wal marhamah. Bahwasanya individu mereka saling tolong menolong, saling membela, saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran, dan saling kasih sayang. Semoga Allah ciptakan lingkungan kita seperti ini. Jadi kita berusaha jadi orang pemaaf, kita berusaha jadi orang yang taghaful. Apa taghaful? Pura-pura lupa. Apa taghaful? Pura-pura lupa. Ketika kita punya masalah dengan guru kita, dengan murid kita, punya masalah dengan teman kita, dengan saudara kita, ingat kita masalahnya, masih ingat, tapi pura-pura lupa. Jangan diingat-ingat kesalahan orang. Karena enggak mungkin kita bisa hidup tenang, damai tanpa taghaful, tanpa pura-pura lupa. Pernah enggak berantem sama istri? Sering. Kalau kita ingat-ingat terus kesalahan istri, sakit terus di hati. Kayaknya pengen ganti aja nih. Itu karena selalu mengingat-ingat kesalahan istri. Jangan diingat-ingat, udah lupakan saja. Bukan dilupakan orangnya, dilupakan apanya? Kesalahannya. Sebab mau ganti 10 kali, ada nggak yang bersih dari kesalahan? Nggak ada. Nanti punya kesalahan lagi. Nanti punya kesalahan lagi. Ah, kayaknya pengalaman. Jadi hidup ini akan tenang nyaman kalau kita punya sifat apa? PPL. Itu. Apa PPL? Pura-pura lupa. Gitu caranya. Pura-pura lupa. Jangan diinget-inget terus. Jangan ngeliat temennya salah. Pokoknya gue inget deh sampai mati gak bakal gue lupa. Itu sudah sakit terus di hati.
sakit terus. Jadi kita harus punya sifat PPL. Apa PPL? Fahum awliya'u ba'du yata'awanuna 'alal ibadah. Maka mereka adalah pelindung sebagian mereka, tolong menolong dalam ibadah. Wa yatabaddaruna ila ta'ah, dan segera menuju ketaatan. Wa ya'muruna ba'duhum ba'dan bil ma'ruf, dan sebagian mereka menyuruh sebagian yang lain dengan kebaikan. Wa yatanahawna 'anil munkar, dan saling mencegah dari kemungkaran. Nah, hidup ini memang kita butuh pertolongan orang lain, nggak bisa hidup sendirian. Pinter kayak apa kita, kaya kayak apa kita, nah, tetap mati perlu ada yang gotong ke kuburan. Bukan berarti kalau karena pinter mati bisa jalan sendiri. Wa kullu wahidin minhum yashuddu dhahra sahibihi wa yu'inuhu ala sabili najati. Masing-masing dari mereka menopang punggung saudaranya, maksudnya membela, menolong saudaranya dan menolongnya di jalan kesuksesannya. Satu dengan yang lain harus saling tolong menolong. Berdiri masjid Thariqul Huda itu jangan kira pertolongan antum 1.000, 2.000 itu sangat berarti. Ingat dulu ya, recehan dikumpulin numpuk. Maka yang ngitungnya itu wajahnya berseri-seri karena terkena pantulan duit recehan. Ya Allah. Tapi alhamdulillah terwujud juga. Amar ma'ruf nahi mungkar itu sifat kita, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Kemudian biasa pura-pura lupa gitu. Itu akan tenang hidup, insya Allah. Ayat berikutnya surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil. Orang-orang kafir dari Bani Israel dilaknat ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa putra Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian karena mereka durhaka dan mereka melampaui batas. Kenapa mereka melampaui batas? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka kerjakan. Jadi ngelihat orang berbuat mungkar, berbuat dosa, biarin aja. Itu. Tadi misalnya di bawah pohon rambutan, saya turun dari mobil, anak muda 2 main HP ke celana pendek. Gak boleh dibiarkan. Ngapain nih? Gitu. Oh, nunggu teman. Salat maghrib. Gitu. Jangan dibiarkan. Nongkrong kita antum salat maghrib, tahu-tahu motor hilang aja. Jadi kemungkaran di depan masjid nongkrong waktunya maghrib. Kebaikan apa kemungkaran? Kemungkaran. Salat masjid itu. Kita harus punya kepedulian. Jangan biarin, bukan orang sini. Gitu. Orang sini, bukan orang sini. Tegur. Waktunya maghrib nih, maghrib masjid. Anak lari-lari. Antum walaupun bukan anaknya, pegang kakinya, nyungsep dia.
Gitu. Walaupun bukan anak pengurus, mau anak pengurus, mau anak Pak Ustadz, gitu. Kemungkaran harus dicegah, tentu dengan cara yang baik. Ya. Itu tadi contoh aja. Jadi jangan kita biarkan, karena nggak akan tegak kebenaran, kebaikan tanpa amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak bisa. Tanpa amar ma'ruf nahi mungkar nggak akan tegak. Semoga Allah melindungi negeri ini dari kehancuran. Ya. Kalau tegak amar ma'ruf nahi mungkar, kokoh jaya. Ya nggak usah mikirin negara deh, keluarga dulu saja. Keluarga dulu saja. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar pada anak istri kita. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan, bumerang buat kita. Yukhbiru ta'ala annahu la'ana al-kafirina min bani Israila min dahrin tawilin fima anzalahu ala Dawud nabiyahu alaihi salatu wassalam wa ala lisani Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam bisababi isyanihim lillahi wa i'tidaihim ala khalqih. Allah Ta'ala mengkabarkan bahwasanya ia melaknat orang-orang kafir dari Bani Israel dalam masa yang lama semenjak diturunkannya kepada Nabi Dawud alaihi salatu wassalam dan melalui lisan Nabi Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, disebabkan kedurhakaan mereka kepada Allah dan mereka melampaui batas terhadap makhluknya. Walam yakun fihi ma yanhahum an irtikabil ma'athim wal maharim. Dan tidak ada di tengah mereka orang yang mencegah dari perbuatan dosa dan perbuatan haram. Thumma dhammuhum ala dhalika liyahdari ayyartaqiba mithla alladhi irtakabuh. Kemudian diperingatkan hal itu agar kita tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Apa yang kita nggak boleh melakukan seperti apa yang mereka lakukan? Durhaka kepada Allah, melampaui batas kepada manusia, tidak ada yang mengingatkan. Istilah buruk yang disebarkan oleh syaitan di tengah masyarakat, hidup cuek. Hidup cuek. Apa arti cuek? Acuh tak acuh, masa bodoh. Itu bisikan syaitan. Hati-hati anak-anak dibilangin. Nanti kamu begini, bodoh amat. Wah, kalau antum bapaknya kepret tuh bocah. Itu bodoh amat. Gak mau nurut sama orang tua, pergi. Jangan tinggal di sini. Itu bapak yang tegas. Kalau udah bilangin bodoh amat, udah nggak beres nih bocah. Ayam dipotong kamu, gitu. Untung orang. Jadi harus kita itu mengingatkan orang. Gak boleh hidup cuek. Dilaknat itu Bani Israel karena itu. Anaknya gak sholat dibiarin, istrinya gak sholat dibiarin. Bahkan disukai kita punya cambuk di rumah. Antum ada yang ngadain di sini jualan cambuk itu. Benar itu sunnah, antum beli cambuk gantung di rumah. Nih kalau nggak mau sholat nih cambuknya udah disiapin.
Gitu. Jadi anak takut. Benar-benar dicambuk. Awas sholat. Dan itu manfaatnya buat antum nanti kalau anak-anak sudah besar. Antum gak mau jalanin itu, kebinasaan ada pada antum nanti kalau anak sudah besar. Gak sholat, gak apa. Ini bab penting sekali, maka termasuk pilar agama ini amar ma'ruf nahi mungkar. Dan serius dalam masalah seperti ini. Kalau nggak serius, udah banyak. Ngaji-ngaji, bapaknya ngaji, anaknya nggak tahu kemana. Apa dikira bebas, yang penting saya ngaji, terserah anak saya? Nggak bisa. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian pemimpin, setiap kalian akan dimintai tanggung jawab atas yang dipimpinnya. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Harus didoakan. Karena pengen punya anak saleh itu doa. Didoakan terus. Karena yang merubah hati itu Allah. Hati manusia di jari jemari Allah yang Maha Rahman. Wa hadhihi al-ayah tabayyana anna tarkal amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkari mawjibun li ghadabillahi wa la'natihi. Nas'alullaha al-afiyah. Di dalam ayat ini menunjukkan meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar mewajibkan datangnya murka Allah dan laknat Allah. Orang kalau nggak mau amar ma'ruf nahi mungkar, yang terjadi murka Allah dan laknat Allah. Apa sih laknat? Dijauhkan dari rahmat. Apa sih rahmat? Kasih sayang Allah. Hidup gak dapat kasih sayang Allah, gak akan bahagia hidup. Walaupun banyak duitnya, gak akan bahagia. Apalagi miskin, itu gak akan bahagia. Gak dapat rahmat. Kalau dibiarin saja. Anaknya mungkar, anaknya maksiat. Kenapa ceritanya anak? Karena kita ini yang tanggung jawab pertama kali anak, istri itu tanggung jawab kita. Adapun teman kita kalau sanggup, masyarakat kita kalau sanggup, negara kita kalau sanggup. Yang terpenting adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Adzan Isya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allah Ta'ala berfirman, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha wa iyastaghithu yughathu bima'in kalmuhli yaswil wujuh bi'sasy syarabi wa sa'at murtafaqa. Dan katakanlah, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang yang zalim itu neraka yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka minta minum,
niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Yaqulu Allah Ta'ala li rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul ya Muhammad linnasi jami'an hadha alladhi ji'tukum bihi min rabbikum huwal haqq. Katakanlah wahai Muhammad kepada semua manusia bahwa apa yang kamu bawa ini dari Rabbmu adalah kebenaran. Jadi sampaikan bahwa dakwah kita ini dakwah kebenaran. Dulu Nabi disuruh menyampaikan kepada semua manusia. Kita sampaikan kepada manusia bahwa dakwah qala Allah, qala Rasul ini adalah dakwah yang hak. Li'annal haqqa ma yakunu minallahi ta'ala. Karena kebenaran itu apa yang datang dari Allah. Wa huwa haqqun zahirun la mariyata fihi wa la lubsa ma'rifa mu'tarihi. Karena yang datang dari Allah itu kebenaran yang zahir, tidak ada keraguan, tidak ada talbis. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Setelah tahu ini kebenaran, siapa yang mau silahkan beriman. Siapa yang mau silahkan kafir. Wa hadza min babit tahdidi wal wa'id syadid. Ini adalah tentang peringatan dan ancaman yang keras, bukan pilihan. Barang siapa yang mau beriman silahkan beriman, siapa yang mau kafir silahkan kafir. Itu bukan pilihan, mau beriman boleh, mau kafir juga boleh, bukan. Walidzalika qala ta'ala, oleh karenanya Allah Ta'ala berfirman, inna a'tadna lil kafirina naran ahata bihim suradiquha. Sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang kafir api neraka yang gejolaknya meliputi mereka. Bukan pilihan. Kalau pilihan gak diancam. Ini adalah peringatan keras. Apa yang saya bawa kepada kalian ini adalah kebenaran yang tidak ada keraguan. Kalau kamu mau beriman, silahkan beriman. Kalau enggak mau, silahkan kafir. Tapi ingat, kami telah sediakan bagi orang-orang yang kafir api neraka yang gejolaknya meliputi mereka. Wa iyastaghithu, kalau mereka istighosah di neraka, istighosah minta air, yuhathu bima'in kal muhli yasfil wujuh. Mereka diberi minum seperti besi yang mendidih. Minuman dari besi yang mendidih. Yasfil wujuh, baru dideketin terbakar wajahnya. Maka para peneliti lahar, kalau gunung meletus itu keluar lahar, batu yang mencair. Dan mereka harus mengambil, padahal itu sangat berbahaya. Itu pakaiannya harus pakai bahan anti panas yang melekat. Nah, orang di neraka nanti baru dideketin itu di muka, terbakar wajahnya. Bi'sa syarab wa sa'at murtafaqa. Minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Sejelek-jelek tempat istirahat di neraka. Quran surat Al-Kahfi ayat 29. Penting amar ma'ruf nahi munkar. Makanya akhir-akhir ini saya ingetin jamaah,
Kalau antum punya teman kuliah, teman kerja, orang Nasrani, orang Hindu, Buddha, sekarang udah pada pensiun, mungkin antum udah tua, ketemu dia, belum masuk Islam, tegur, lu masih kafir, gitu. Oh ngomongnya gitu sih, iya, saya kasihan sama antum, gak masuk Islam, neraka lu. Nah, itu tegur dia untuk hujah nanti di hadapan Allah bahwa udah pernah saya tegur. Teman dinas bareng misalnya kafir. Baik orangnya sama kita, ketemu masih kafir loh. Itu mau sampai kapan? Tinggalan zaman loh teman-teman tuh pendeta ini udah masuk Islam, pendeta ini udah masuk Islam. Kamu masih kafir aja. Dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, amalkan ilmunya ini. Paling juga Wahabi kayaknya nih, aliran keras nih. Paling itu dicap. Dakwah, dapat hidayah dia, alhamdulillah. Enggak dapat hidayah, sudah kita tegakkan hujjah kepadanya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh berdoa dalam sujud dengan bahasa daerah, Ustaz? Jazakumullah khairan. Fatwa para ulama membolehkan. Fatwa para ulama membolehkan doa dalam salat dengan selain bahasa Arab. Yajuzud du'a bi khairil arabiyyah fis salati. Boleh berdoa dengan selain bahasa Arab dalam salat. Liman kanat hadhihi lughati, bagi orang yang itu bahasanya. La siyama idza syaqqa alaihi ta'allumil arabiyyah, apalagi kalau dia susah belajar bahasa Arab. Walahu ayyad wa bima syaa min khairid dunya wal akhirah, maka dia boleh berdoa untuk meminta kebaikan dunia dan akhirat. Wala yashtaritu ayyakuna ma'thuran, dan tidak disyaratkan doanya harus doa yang ma'thur. Ini jawaban Syekh Muhammad Salih Al-Munajjid. Jadi jawaban ulama seperti itu. Adapun saya masih ragu karena enggak ada dalilnya. Itu. Jadi kalau mau doa dengan selain bahasa Arab di luar salat. Sebab salat ada hadis Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni sholli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nabi salatnya bahasa Betawi apa bahasa Arab? Bahasa Arab. Kalau boleh nanti doa pakai bahasa Betawi, kacau. Wahai Tuhan gue, itu. Lu tahu gue lagi susah, itu. Tolongin gue ngapa, gitu. Itu bahaya. Maka kalau dibuka pintu ini, wallahu a'lam. Tapi ulama jawabannya seperti itu. Untuk bisa ikuti pendapat para ulama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak izin bertanya, apakah anak laki-laki di usia 5 tahun dan perempuan di usia 7 tahun apabila tidak nurut dengan orang tua boleh dipukul pakai penggaris besi atau rotan? Tidak boleh. Jadi pukul-pukul itu kalau sudah lewat 10 tahun. Di bawah 10 tahun jangan dipukul. Jangan dipukul, dibentak aja nggak boleh. Jangan dibentak, kesian anak kecil nanti dia
ketakutan dan akan punya tabiat jelek, nanti dendam atau itu ngelawan, namanya masih kecil. Jadi jangan dibentak. Jadi pukul-pukul itu kalau sudah umur 10 tahun itu pun paling jauh dari wajah, pukul kakinya misalnya, telapak kaki. Apalagi penggaris besi, nggak boleh. Dan pukulan itu kalau nggak mempan dinasehati, bukan pertama kali langsung pukul, pelan-pelan dulu, nggak nurut baru pukul. Cara syar'i apa yang harus orang tua lakukan apabila anaknya tidak mau nurut seperti disuruh sholat menunda? Caranya, kalau dia ibunya, ya dia waktunya sholat kurang 5 menit, dia sudah siap. Ibunya sudah siap untuk sholat. Kemudian anaknya dituntun ke masjid. Kalau sudah umur berapa? 7 tahun. Nggak usah ngomong, tuntun. Itu. Nggak mau ngikut, tenteng bajunya, tarik terus. Kalau narik kambing, seperti itu. Tuntun ke masjid. Nah, walaupun nangis, bawa ke masjid. Itu saya dulu sama ibu saya. Subuh-subuh ditarik. Padahal jalannya becek, tanah liat. Yang kalau pakai sendal, nancep, begitu jalan, sendalnya ketinggalan. Itu. Nangis tetap aja ke masjid. Karena ibu saya sendirian nggak berani, gitu. Akhirnya narik saya, gitu. Nah, begitu ibu, jangan pengen anaknya soleh, soleha, tapi bangunnya kesiangan. Ibunya udah siap. Lebih tanggung jawab lagi bapaknya. Kalau bapaknya ada, bapaknya yang nyeret anaknya ke masjid. Gak usah ngomong, seret aja udah. Jangan kebanyakan ngomong, bapak-bapak banyak ngomong, kayak cewek. Bapak diem, jangan banyak ngomong. Masjid. Itu. Gak mau pegang, seret bawa ke masjid. Gitu. Walaupun nangis, kalau dari kecil sudah digituin, insya Allah mudah. Yang repot udah SMA, itu diseret berat. Dibangunin aja kakinya nendang. Bapak rese katanya. Itu dia, karena udah gede baru diajak sholat. Dari kecil umur 7 tahun suruh sholat. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Barakallahu fikum wa fikum barakallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukumnya perempuan masuk pasar tanpa mahram? Ya, boleh, nggak apa-apa masuk pasar. Yang nggak boleh itu safar. Safar itu perjalanan jauh. Kalau ke pasar nggak apa-apa, istri kita ke pasar belanja. Kalau suaminya yang belanja, suaminya yang masak, suaminya yang nyari duit, bagus. Ngapain istrinya dandan aja udah di kasur, lama-lama jadi ular kasur gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau begitu. Semua yang ngerjain suaminya, dari mulai nyapu, ngepel, nyuci gitu. Suaminya, ngapain istrinya? Istrinya dandan doang udah di kasur aja. Boleh. Tapi tidak seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seperti itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fatimah mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melepuh tangannya karena menumbuk gandum. Fatimah putri Nabi numbuk gandum, wanita ahli surga. Ini ibu-ibu ahli surga juga belum tentu. Gayanya lebih manja daripada Fatimah.
Jadi istri sahabat itu, putri Nabi Fatimah mengadu, ya Rasulullah, minta pembantu untuk menemani di rumah. Padahal punya anak 2, repot, minta pembantu Fatimah. Dikasih apa enggak? Enggak, malah diajarin takbir, tahmid, tasbih sebelum tidur. Itu lebih baik daripada pembantu. Istri kita udah kayak raja gitu. Beras tinggal nenteng doang dari Indomar, males gitu. Tak boleh. Jadi ke pasar tanpa mahram boleh. Tapi belanja, selesai belanja pulang. Ini enggak, makan mie ayam dulu. Ya Allah, suaminya di rumah udah nungguin. Dia baru bawa belanja, ada dia udah makan mie ayam, kenyang. Istri suaminya bengong, ini durhaka ini. Teman-teman anak kalau ke pasar selalu ditemani suaminya. Ini maksudnya, ya nggak apa-apa, sekali-sekali ditemani suami, nggak apa-apa. Suami yang baik ya sempetin waktu, gitu. Anterin ke pasar mas, ayo, gitu. Ikhlas enggak? Ikhlas. Bawa ngebut aja ke pasar. Jadi ada suami-suami yang memang longgar waktunya, lapang, bisa nganterin istri ke pasar. Suaminya udah pensiunan misalnya, ya nggak apa-apa, dia mesra-mesra. Gitu. Ada suami-suami yang capek, lelah, nggak bisa, nggak ada waktu suruh nemenin istrinya ke pasar. Hendaknya tahu diri kapan ada waktu senggang. Itu. Ini curhatan mantep ini. Sedangkan suami anak paling ogah masuk pasar. Katanya itu tempat yang dibenci Allah. Emang ada hadisnya, pasar itu tempat bertelurnya setan. Jadi setan itu nelornya di mana? Di pasar. Dan tempat dipancangkannya bendera setan. Sehingga Nabi mengatakan sebaik-baik tempat adalah masjid, sejelek-jelek tempat adalah pasar. Maka nggak apa-apa suami kita nggak mau ke pasar. Saya kadang-kadang ke pasar gitu, mau beli tiker, beli apa. Begitu mau bayar, nggak usah Ustaz, bawa aja. Bawa. Kan nggak enak saya. Akhirnya pada nggak mau dibayar. Dalam hati sih alhamdulillah. Kan kalau istri yang belanja kan jadi orang juga bayar juga tenang itu. Alasan aja nggak mau nemenin. Tapi dia membiarkan istrinya ke pasar sendirian. Setiap istri minta diantar ke pasar selalu tidak mau. Padahal anak ke pasar hanya sepekan sekali. Ini yang merasa begini, nanti besoklah anterin ya. Itu. Ini nasihat saya kepada suami, mulai besok sekali-sekali lah anterin. Karena memang ada hadis-hadis yang menunjukkan dibencinya tempat pasar, akan tetapi kalau sudah begini itu antum harus punya toleran. Ya. Sekali-kali istri diajak ke pasar, dianterin ke pasar. Sambil senyum, jangan manyun ya. Anterin, tungguin itu. Sekali-sekali. Karena memang Islam juga mengajarkan suami untuk mengalah kepada istrinya. Mengalah kepada istrinya. Di antaranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu dituduh ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu diangkat jadi khalifah,
Ali bin Abi Thalib tidak ikut membaiat Abu Bakar. Itu senjata orang Syiah. Dan memang Ali tidak membaiat Abu Bakar di depan umum, kata Ibnu Katsir, tapi membaiat diam-diam. Kenapa Ali bin Abi Thalib tidak membaiat Abu Bakar secara terang-terangan sehingga ketahuan banyak orang, sehingga tidak ada fitnah? Karena meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah minta warisan. Fatimah putri Nabi minta warisan. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak memberikan warisan karena Nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi warisan Nabi apa? Ilmu. Kemudian minta warisan bagian di Khaybar atau di mana? Tidak. Sehingga Fatimah tidak suka dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya, karena ada kaitannya. Sebenarnya yang gini-gini nggak usah diceritain, tapi ini ada kaitannya. Kemudian setelah Fatimah radhiyallahu anha meninggal dunia 6 bulan setelah Nabi wafat, baru Ali memperbaharui baiat kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu secara terang-terangan. Yang menjadi pemahaman yang bagus sekali, demi belain istri, itu Ali tidak menampakkan baiat kepada Abu Bakar karena istrinya kesel gitu. Makanya kalau kita ngelihat istri kita lagi kesel sama temennya, kita juga pura-pura kesel sama temennya gitu. Jangan istri kita lagi kesel sama temennya, kita ngobrol mesra dengan temennya, wah tambah jengkel itu. Ini strategi aja. Setelah banyak pengalaman saya baru tahu. Nah, kita kadang-kadang jujur-jujur aja. Ya, yang berantem kan istri kita nggak berantem. Jangan di depan istri itu kita harus menampakkan seolah-olah kita membela istri, padahal membela istri. Jadi gitu caranya. Jangan dibelain. Apalagi antum punya istri 2, istri 3 gitu. Jangan bela istri yang lain di hadapan istri. Udah kepanjangan lah gitu. Sampai di sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.